Langkah Sehari Utara Barat, kita telah jelas tadi dalam hari ini kita membacakan duplik yang dimana untuk menanggapi replik dari Pajak Penuntut Umum. Di mana dalam duplik ini jelas kami uraikan tadi secara tegas. Saya cuma penegasan aja karena tadi sudah cukup jelas dan runtun sekali dijelaskan oleh Kementerian Kedokteran. Yang jelas dalam duplik ini kami tetap di dalam pembelaan kami atau pledoi kami tetap tegas itu, jadi tetap mempertahankan itu dan bahkan melakukan penegasan di mana bahwa kami meminta karena memang berdasar hukum dan fakta-fakta dalam persidangan bahwa supaya majelis hakim yang terhormat yang mulia menangani perkara ini menyatakan secara tegas dan jelas setelah nanti menimbang semua fakta persidangan dan juga keterangan transaksi dan ahli menyatakan bahwa semua dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan apa yang terjadi pada persidangan. Dan untuk itu memberikan putusan terhadap klien kami dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum karena tidak terbukti dakwaan tersebut, maka harus dibebaskan daripada semua perbuatan pidana. Dan ada tambahan dan juga direhabilitasi nama baiknya. Kalaupun ada yang kurang baik selama ini ada terpublikasi di media dari kubu-kubu sebelah. Itu aja dari saya. Terima kasih, mungkin dilanjutkan oleh. Terima kasih. Nanti terima kasih. Closing statementnya Rahman nanti. Sekarang siap. Nah, dia closing. Oke, yang pertama perlu saya sampaikan ya, ini hari yang sangat luar biasa. Hari ini kita mengajukan duplik ya. Ya, untuk Bukan disampaikan. ijazah palsu kan? Bukan ya. Bukan ijazah palsu ini ya. Ini duplik ya, duplik terkait dengan perkara Bang Rasman ya. Yang perlu saya sampaikan ya, dari awal sidang sampai akhir sidang, korban selaku pelapor yaitu HPH tidak pernah menyampaikan ada kerugian material. Ya, jelas ya. Ini perlu teman-teman wartawan ya, kepada seluruh masyarakat bahwa kejadian ini tidak adanya kerugian material, itu yang pertama. Ya. Yang selanjutnya bahwa yang namanya seorang terdakwa Iklim Hakim yang awalnya dulu merupakan klien dari Bang Rasman sudah mengaku memang ada peristiwa itu. Ada peristiwa yang tidak enak itu, makanya dia keluar daripada menjadi aspri HPH. Dia keluar karena ada peristiwa itulah dia keluar. Nah, sekarang dengan adanya peristiwa itu kemudian pernah diperintahkan Bang Rasman untuk mempublikasi peristiwa itu, malah Bang Rasman dituntut 2 tahun. Ini kelihatannya sudah sakit semua nih. Ya, JPU udah sakit semua nih saya rasa ini. Ya kan? Bagaimana sudut pandang JPU bisa lebih berat Bang Rasman penerima kuasa daripada yang memberikan kuasa, yang memerintahkan. Ini udah aneh ya. Jadi menurut saya minta majelis hakim ya kepada KY untuk memantau proses pemberian putusan ini, karena saya khawatir pemberian putusan ini nanti juga tidak fair. Ya, jadi saya minta KY lakukanlah tugas kalian. Jadi majelis hakim, ketua pengadilan lakukan tugas yang objektif. Jangan karena kami ini mungkin kami hanya cuap-cuap di sini ngomong-ngomong di media kalian anggap kayak angin lalu gitu loh. Ya, jadi saya minta kalian lakukan tugas kalian karena kalian digaji oleh negara, digaji oleh masyarakat. Ya, jadi saya minta lakukan tugas kalian secara objektif. Itu dari saya. Baik, dan Pak Lecu ini hati-hati. Kalau dia buat laporan gawat. Lihat aja ijazah laporkannya. Jangan kalau dia buat laporan nanti naik itu. Naik ya kan, Bang? Kasusnya. Iya. Jasa palsu ya. Ijazah sama Pak Lecu ini kontra sedikit ijazah ini. Betul. Beda, tapi saya bersatu mereka. Iya, benar. Silakan Bu Ida. Oke, Bu Ida dulu. Tidak ada unsurnya, tidak patut dan tidak pantas untuk ditujukan kepada seorang lawyer yang sedang bekerja. Di mana hak imunitas seorang advokat. Kalau ini terjadi, kami juga ngeri dalam membantu klien yang tidak mampu bersikap dengan normal dan berbuat dengan sebagaimana tugas kami dalam menjalankan tugas. Kami deg-deg, gelisah menunggu putusan. Ternyata 3 minggu lagi. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati manusia ini. Amin. Berilah keadilan bagi kami, bagi klien kami, bagi Bang Rasman dengan ketidaksempurnaan kami.
bahwa kebenaran tetap ada pada jalannya. Kami yakin hakim akan berpikir dengan normal. Soal lapor-melapor, maaf, saya juga buat laporan sesuai dengan yang disampaikan oleh Bang Rasman, bahwa tidak boleh kasar, tidak boleh sadis. Kami tertekan dalam menjalankan tugas membela klien, tapi karena kami ikhlas, kami ingin kepastian hukum tentang advokat, bukan tentang perbuatan seseorang, tentang pekerjaan advokat. Ingin kepastian hukum bahwa advokat tidak dapat digugat perdata dan pidana dengan kebohongan iklim hakim bahwa tidak mempunyai surat kuasa. Ternyata di fakta persidangan disampaikannya bahwa surat kuasa itu benar dia buat. Maka perkara itu sampai ke detik ini seharusnya tidak pantas sampai perkara ini seperti ini. Namun sekali lagi tidak akan pernah gugur satu helai daun pun tanpa izinku, kata Allah. Kita harus ikhlas menerima segala ujian Allah. Dan di sini kita juga meminta, bermohon kepada Allah agar hati hakim lurus pada porsinya. Sekali lagi, lebih baik membebaskan 1000 orang yang tidak bersalah, yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Kami minta pada KY, sudah sering bermohon, mungkin beliau melakukan melihat atau memantau. Mungkin kami juga ingin menyampaikan pledoi atau duplik kami untuk dipahami oleh KY atau majelis atau hakim agung apa yang sebenarnya terjadi dalam perkara Bang Rasman ini, agar hakim Sofia tidak gegabah dalam memberikan keputusan. Mungkin itu sekali lagi kami sudah berbuat semaksimal mungkin dengan segala upaya. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang intinya bahwa Pak Rasman ini sebagai advokat jelas sudah menerima surat kuasa dari kelima dan menjalankan profesinya sebagai advokat. Jadi tidak ada lagi celah majelis hakim untuk memutus perkara ini bersalah. Dan sudah fakta-fakta persidangan sudah nyata dan media-media juga sudah mengikutinya persidangan ini. Jadi memang tidak ada celah lagi. Kalau ini dihukum, ya, maka terindikasi hukuman atau hukum di negara kita ini memang carut marut. Tadi disampaikan oleh Pak Rasman bahwa ada keributan di PN Selatan, itu mereka tidak melaporkan, tapi di sini melaporkan. Jadi ada semacam yang dikatakan diskriminasi dalam perkara ini. Jadi itu beberapa pertemuan yang kemarin-kemarin ini diindikasi ada intervensi kepada jaksa, bahkan ini hakim menunda sampai 3 minggu. Mungkin ini mencari referensi ya, referensi apa sebenarnya putusan nanti. Tapi tetap kami meminta supaya hukuman itu tetap dibebaskan Pak Rasman. Amin. Jadi jangan ada lagi nanti advokat-advokat setelah ini ya, dikarenakan kliennya tidak konsisten kemudian menjadi tersangka itu pengacara. Jangan sampai itu terjadi ya. Kalau itu terjadi heboh jadinya semua pengacara se-Indonesia. Itu saya katakan sering. Apalagi masalah ya, pornografi. Nah, itu harus kita hilangkan dari bumi ini ya. Jangan sampai kita ini semua juga bisa pacaran, membawa cewek-cewek untuk joget-joget. Tapi gimana anak dan istri kita? Istri kita perempuan, anak kita ada juga perempuan. Malu dong sama publik kalau kita memang sudah terkenal, kan begitu kan? Ibu kita perempuan. Iya, jangan kebanggaan. Ini Indonesia loh. Ya kan? Indonesia yang berbudaya Melayu, ya. Ya, saya ini orang Batak tapi sudah menjadi Melayu. Kampak bukan sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Batak bukan sembarang Batak, Batak juga sudah jadi Melayu. Jadi itu teman-teman media, mari kita ikuti terus sidang Pak Rasman ini. Ini sangat menarik bagi seluruh advokat di Indonesia. Advokat tidak bisa dituntut baik secara pidana dan perdata ketika menjalankan profesinya. Terima kasih. Baik, ada yang menarik.